langsung aja kali ya Pak, saya di sini. Harusnya, oh ini motor sana juga. Ya nggak usah sih, nanti aja ini. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik Pak, saya di sini Dewita Alifa Ferial, izin mewawancara Bapak mengenai skripsi saya yang berjudul Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Monumen Perjuangan Masyarakat Cibinong. Sebelumnya boleh perkenalan diri nih Pak. Ya. Baik Mbak, mungkin ya saya sebagai pihak yang diwawancarai mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu dari dulu itu namanya Cecep Hamdani, terus kemudian umur saya itu 57 tahun, saya lahir 13 Juli tahun 1964, cukup lumayan sudah mendekati 60 tahun. Pendidikan terakhir itu Magister Manajemen. Pekerjaan Bapak itu sebagai PNS dan jabatan Bapak itu sebagai auditor di Badan Informasi Geospasial, tapi di dalam masyarakat RW 02 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor itu Bapak pernah menjabat sebagai Ketua RW juga. Kependudukannya itu dari sejak lahir sampai dengan sekarang tetap bertempat tinggal di Blok Ringkem RT 02 RW 02 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kode potnya 16911 nanti kalau pertanyaan itu. Terus kemudian kontaknya itu 0812 87 67 9504. Itu yang mungkin yang Bapak bisa perkenalkan kepada Ananda Deswita. Terima kasih. Baik Pak, nanti bisa ngalir aja ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya. Ya, dari awal pertemuan saya kepada Bapak nih mengenai sejarah monumen. Di awal ini Bapak sendiri mengetahui atau tidak Pak mengenai sejarah monumen yang ada di Bapak di depan itu? Ya, terima kasih. Kalau terkait monumen yang ada berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor, itu kalau salah kilometer 46 itu masuknya Cibinong. Kalau di kelurahannya itu masuk Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, tapi berbatasan dengan Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong juga. Jadi berbatasan kelurahan. Secara artinya sejarahnya ya memang tidak dialami kan, itu kan tahun 45, tapi berdirinya dan peresmiannya itu juga tahu sebetulnya, karena walaupun masih kecil tapi sudah tahu karena orang tua saya Bapak Haji Mustar itu sempat diundang oleh bupatinya dan ikut juga keterlibatan di perjuangan masyarakat Cibinong. Itu mungkin yang saya tahu tentang masalah monumen perjuangan itu. Iya. Kalau saya pengen tanya nih Pak, yang pas tahun 19 kan pendiriannya itu 1985. Ya, betul. Dari orang tua Bapak menghadiri itu peresmiannya itu betul titiknya masih di situ berarti? Ya, betul. Lokasinya itu tidak berubah dari dulu seperti itu di situ. Kondisinya memang kalau dulu itu memang istilahnya hanya monumen saja, terus kemudian baru dibikin jalan istilahnya. Tapi kondisinya ya sebatas tadi akses untuk orang baca masuk ke monumennya saja. Tapi tidak kalau taman-taman memang belum ada dari dulu, seperti itu saja. Kalau untuk gambaran di tahun itu kira-kira bisa diketahui nggak Pak apa latar belakang pembangunan monumen? Oh ya, latar belakang pembangunan monumen itu adalah Yati memang didirikan itu perjuangan, yaitu di situ pernah terjadi ya perlawanan perjuangan masyarakat Cibinong terhadap pasukan Nika Inggris, yaitu ya disitulah perlawanan masyarakat Cibinong terkait yaitu perlawanan dengan cara pertempuran. Ada pertempuran antara masyarakat yang di salah satunya dipimpin oleh Haji Muhammad. Nah itu di situ kemudian ada juga tadi dari Pak yang pernah tahu kita Samsudinur ya. Nah itu memang itu perlawanannya kemudian dengan beberapa masyarakat sekitar. Jadi melawan pasukan Nika.
kalau orang Cibinong bilang itu namanya pasukan ubur-ubur katanya, yang pakai palanya pakai apa udeng-udeng gitu di atas. Itu yang cerita atau aspek sejarah yang pernah diceritakan ke saya dari orang tua saya dan dari saksi sejarah yang ada di sini. Selain itu mungkin itu aja. Iya. Kalau boleh tahu Bapak menjabat RW itu tahun berapa ya? Saya itu RW itu pokoknya tahun 90-an lah, 95 lah ke atas sampai 2000 lebih lah, istilah 2010 kalau salah, 2005 sampai 25 sekarang segitu, hampir 9 tahun 10 tahun sih jadi RW seperti itu. Tapi kalau mengenai monumen itu berarti setelah dari 1985 itu tidak ada peraturan khusus Pak atau pelestarian khusus? Iya, memang tidak ada. Sebenarnya gini, kalau secara pastinya saya tidak tahu persis karena memang bahwa kalaupun ada pemeliharaan tuh kita tidak tahu persis pemeliharaannya itu karena tidak melibatkan ya kalau ada pun tidak melibatkan masyarakat. Tapi mungkin kalau hanya untuk kebersihannya, pembabadannya untuk itu ada pastinya dari istilahnya pemerintah setempat gitu. Tapi kalau untuk sifatnya pengembangan, umpamanya menjadi monumen yang memang ditata maksimal, yaitu memang belum dilakukan. Dari dulu pun memang tidak ada. Jadi kondisinya dari dulu sampai sekarang itu stagnan saja, jadi seperti itu. Jadi langsung berhubungan, nggak ada pagar, nggak ada apa, ya tinggal orang mau bisa lihat bermain ya bebas aja gitu. Memang tidak dibuat taman apapun namanya seperti itu. Jadi stagnan kondisinya. Mungkin itu, Mbak. Ada informasi khusus gak sih Pak, atau Bapak nih pernah terlibat atau enggak di dalam perencanaan kayak bebersih ataupun sebelum-sebelumnya kayak ayo nih kita bebersih atau apa gitu Pak? Pernah? Tidak, kalau itu kan memang gini tadi saya katakan tadi memang jadi karena itu ada lokasinya di masyarakat wilayah Pakansari, mungkin Kelurahan Pakansari, mungkin yang konteks kewenangan tanggung jawab itu adanya di Kelurahan Pakansari kebersihannya. Nah kalau kita karena berbatasan dengan Kelurahan Cibinong terkait informasi tentang kebersihan apa itu kita tidak banyak tahu gitu seperti itu. Jadi istilahnya memang komunikasi antara masyarakat Kelurahan Pakansari dengan Kelurahan Cibinong yang khususnya terdekat dari monumen itu memang ya istilahnya belum maksimal, artinya memang tidak sama sekali tidak ada informasi apa-apa untuk kegiatan pemeliharaan atau baik dukungan apa untuk kebersihan monumen tersebut itu. Tapi kalau bisa dilihat saya kan ngelihat di Google gitu ya Pak. Ya betul. Kalau baru muncul lagi nih di tahun 2016 ada ya. pemugaran lagi yang diresmikan oleh Bu Nur Hayati pada waktu itu. Apakah Bapak tahu mengenai hal itu Pak? Saya nggak tahu juga ya kalau terkait ada pemugaran 2016 itu pemugaran di bagian mananya. Karena memang kondisinya pun dari dulu ya begitu, nggak ada istilahnya kan kalau apa loyalnya sebuah taman atau sebuah istilahnya idealnya sebuah taman atau sebuah monumen itu kan tentunya ada batasnya kiri kanannya, terus kemudian para penjualnya pun diatur sedemikian rupa. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ya tetap aja tidak ada perubahan area monumennya sampai batas mana, terus kemudian yang dipagerin sebelah mana, terus kemudian kaki limanya pedagangnya diaturnya sebelah mana juga nggak ada gitu. Jadi kalau ada informasi 2016 memang pernah dilakukan pemugaran, kita masyarakat tidak tahu informasi itu. Tapi kondisinya dari tahun-tahun sebelumnya ya memang seperti itu. Nah kecuali mungkin pemugaran kecil atau apa seperti itu. Tapi dari hal ini ya, misalkan tadi ada pembersihan, pengobatan, itu yang ikut serta itu masyarakat emang ada iniannya sendiri atau emang secara sosial gitu ya, swadaya atau emang harus biasanya dari pemerintah? Ya, itu dari pemerintah sebenarnya, dari pemerintah daerah biasanya mungkin dari dinas kebersihan dan pertamanan mungkin.
termasuk dari pemerintahan kelurahan Pakansari mungkin yang terlibat di situ. Tapi kalau masyarakat memang tidak banyak dilibatkan untuk kebersihan atau keterlibatan masyarakat untuk menjaga monumen itu. Jadi seperti itu aja. Kalau untuk keluarga dari tokoh-tokoh pejuang itu Bapak tahu atau tidak Pak? Tokoh-tokohnya, keluarganya. Kalau keluarganya, karena sudah lama, ya kalau tadi Pak Samsudin Nur, ya tahulah keluarganya tinggalnya di daerah Pabuaran sana di Jalan Al Nur. Terus kalau keluarga Haji Muhyiddin dulu adanya di sekitar Hotel Taman Cibinong, tapi seperti itu. Terus ya kalau masyarakat ya kiri kanannya seperti pendukung di sini ya adalah beberapa orang. Tapi kalau aspek sejarah mungkin anaknya mengetahui, keturunannya mengetahui, ya Bapak nggak tahu persis karena belum dikomunikasikan seperti itu. Tapi kalau beberapa orang yang pernah terlibat di dalam itu memang tahu lah seperti itu. Berarti kalau untuk komunikasi ini belum rata gitu. Ya. Saya pikir itu memang saya pikir komunikasi baik anak-anak pejuangnya yang dulu atau cucu-cucunya atau umpamanya keterlibatan masyarakat di dalamnya memang belum ada satu wadah apapun baik yang diturunkan atau dikoordinir oleh pemerintah daerah ataupun baik yang inisiatif dari masyarakat, itu belum ada. Jadi memang kalau ditanya masyarakat siapa keluarganya yang dulu pernah orang tuanya ikut berjuang, ya tidak ada. Jadi memang seperti itu saja. Kalau kegiatan-kegiatan itu pernah tahu Pak ada kegiatan di sana, ada apa aja? Ada. Jadi gini, biasanya itu kalau dulu sebelum COVID-19 itu ya pada hari ulang tahun kemerdekaan biasanya ada semacam ya acara di situ oleh pemerintah Kabupaten Bogor, bupatinya, baik untuk kalau ini untuk apa seperti malam renungan untuk istilahnya, termasuk yang itu sering ya suka juga digunakan seperti itu. Tapi kalau itu hanya ya tertentu saja, tapi kalau secara rutin untuk kegiatan tertentu itu ya memang tidak ada seperti itu. Dan belum pernah ada gitu. Umpamanya tentang acara peringatan perjuangan masyarakat Cibinong tanggal itu ya tidak ada seperti itu saja. Tapi kalau keterlibatan yang melibatkan aparat pemerintahnya ya memang ya kedengarannya pernah, ya itu tadi yang tadi disebutkan di awal. Berarti untuk kendala-kendala untuk mengajak nih Pak masyarakat itu kira-kira dari faktor apa aja ya Pak? Ya kendalanya itu mungkin karena memang belum digali belum di yang pihak-pihak yang punya kewenangan untuk istilahnya untuk memaksimalkan gitu ya, artinya sejarah tentang perjuangan masyarakat Cibinong yang istilahnya bisa diketahui oleh masyarakat Cibinong secara luas. Nah itu yang belum disosialisasikan, terus belum maksimal, artinya media-media yang digunakan, terus wadah-wadahnya memang yang belum ada, sehingga kesannya bahwa itu hanya cerita sejarah dulu saja, sehingga tidak ada lagi bahwa sejarah ini orang tua kita ini pernah berjuang di sini, terus kemudian ada forumnya, ada sejarah itu dibacakan ke istilahnya anak cucunya sehingga dia tahu dan membekas, kemudian mereka menjadi bahan renungan bahwa itu orang tua kita tuh pernah berjuang, masyarakat Cibinong tuh pernah berjuang untuk istilahnya melawan penjajah. Itu yang belum bisa diwadahi atau diinformasikan ke masyarakat. Jadi itulah salah satu keterbatasannya yang memang terkait dengan monumen tersebut. Kalau misalkan tadi dukungan pemerintah berarti sejauh ini belum terlihat ya Pak? Ya, saya pikir memang perlu ditingkatkan. Satu di bidang fisik, memang saya pikir pemerintah untuk melestarikan monumen perjuangan masyarakat Cibinong itu memang perlu istilahnya ditingkatkan. Artinya
satu monumen yang memang bukan sekedar monumen yang dilewati begitu saja, tapi bisa menggambarkan bahwa itu punya nilai sejarah yang begitu hebat untuk masyarakat Cibinong. Nah, artinya perlu istilahnya lahannya dibangun yang rapi, kemudian fasilitasnya juga dibangun yang rapi. Nah, itu yang satu terkait masalah sarana dan prasarana. Terus yang kedua, untuk mengikat biar membekas di masyarakat Cibinong terkait perjuangan masyarakat Cibinong. Nah, ini untuk harus pemerintah daerah harus memaksimalkan tentang peran masyarakat. Nah, wujudnya bisa melalui tadi sosialisasi, terus kemudian ada wadah-wadah dan lainnya, sehingga nanti setelah itu baru bisa dirasakan peran masyarakat dalam pelestarian monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Ini kalau untuk manfaat nih Pak, manfaat internal dan eksternal dari Bapak sendiri nih, kalau misalkan ikut terlibat dalam pelestarian monumen tersebut. Ya, saya pikir kalau itu memang penting ya, artinya masyarakat Cibinong itu ya tentunya tidak boleh melihat istilahnya monumen perjuangan masyarakat Cibinong itu dengan sebelah mata. Artinya memang harus dipupuk terus, harus dibina terus, dan dikembangkan terus informasinya ke masyarakat Cibinong. Jadi kalau ada kolerasinya antara pelestarian monumen perjuangan masyarakat Cibinong nanti dengan istilahnya keterlibatan masyarakat, nah itu otomatis akan ada rasa memilikinya, itu bahwa masyarakat Cibinong itu istilahnya berkepentingan terhadap aspek sejarah untuk anak cucunya ke depan. Mungkin itu yang paling penting untuk ke depannya. Rekomendasi dan harapan Bapak nih untuk ke depannya Pak. Nah, ini kalau syukur-syukur bisa nanti ada yang nanggapi gitu kan, artinya mungkin dari teman-teman mahasiswa juga menyampaikan kalau bisa itu kan nanti lokasinya itu ada di pertigaan jalan baru jembatan itu sampingnya. Nah, yang baru sekarang yang dibangun itu jalan tembus ke sini, itu ada jalan jembatan baru, nanti coba dipoto bisa besok kalau lewat itu ya, kalau bisa monumennya ya dibuat semaksimal mungkin, lebih gagah. Jadi jangan sampai monumen perjuangan masyarakat Cibinong itu nilainya lebih kecil daripada monumen yang lain gitu loh. Istilahnya jangan sampai istilahnya monumennya cuma tapi kalau orang ngomong wah Gor Pakansari, orang dari mana-mana datang. Nah, disitulah nilai sejarahnya. Jadi seperti nilai sejarah itu tidak bermakna dari konsep pembangunan. Nah, untuk nilainya bermakna artinya harus dibuat semewah mungkin. Kita boleh ngebangun gedung yang tinggi, tapi kalau kita melupakan aspek sejarahnya jadi nggak ada nilai kehidupan kita. Itu saja. Jadi memang saran Bapak itu untuk monumen perjuangan masyarakat Cibinong itu ya kalau bisa dibangun semewah mungkin, bukan semaksimal mungkin, semewah mungkin ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pembangunan di saat ini, mungkin itu. Tapi kalau dari balik lagi nih Pak, dari yang tadi RT RW setempat sini, tapi sering Pak berbondong-bondong, maksudnya kayak tadi pembersihan itu nggak ada programnya berarti? Nggak ada keterlibatan itu. Yaitu karena tadi aspek sejarahnya itu dilihatnya masih sebelah mata. Jadi orang tidak merasa istilahnya di situ orang tua kita berjuang, nggak ada. Dan bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat pun tidak pernah bercerita tentang adanya perjuangan masyarakat itu. Nah, artinya ya mau nggak mau ya peran pemerintah daerah jadi penting. Ya istilahnya menekankan ke masyarakat sekitar bahwa di situ pernah ada perjuangan masyarakat Cibinong. Ya syukur-syukur nanti bisa didokumentasikan dalam bentuk buku, dalam bentuk apapun, visual atau audio visual, sehingga masyarakat tuh bisa ngelihat sebetulnya seperti itu. Berarti kalau partisipasi masyarakatnya sendiri sebetulnya sudah ada gitu ya? Tapi iya, masih wadah rendah sekali istilahnya. Ya bukan tidak ada, rendah sekali jadinya memang. Ya karena memang merasa mereka tidak, saya khawatirnya malah takutnya mereka tidak peduli dengan monumen itu. Kalau mereka tidak peduli kan nanti tidak menghargai perjuangan orang tua kita dulu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu yang mungkin yang bisa ke depannya itu yang harus dipikirkan seperti itu. Ya, ke depannya juga. Iya. Mungkin itu aja sih Pak, Yeah. kalau untuk dari wawancara ini. Mm-hmm. Semoga
dan semoga nanti dari pemerintah bakal ada Iya, program lain. oke, terima kasih. Mungkin juga itu yang bisa yang Bapak jelaskan ya, yang dan Bapak tahu. Kalaupun tidak tahu, mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa menjelaskan ini. Memang ya Bapak sarankan untuk terkait masalah tadi pelestarian monumen perjuangan masyarakat Cibinong ini, ya selain dapat penjelasan dari Bapak, tapi bisa jadi nanti minta konfirmasi juga ke pemerintah daerah biar nanti ada satu keseimbangan informasi, terutama itu saja mungkin. Ya terima kasih Mbak Deswita ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak berikan penjelasan tadi. Demikian. Baik Pak, Ya. cukup sekian dari wawancara ini. Terima kasih atas Ya, waktu sama-sama. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagus.